Rahmawati, Nur Kartiko Akbar Arova, dan Alia Fatika Putri. Di sini kami akan membahas mengenai tahapan dan jenis remedial serta tahapan dan jenis pengayaan pada mata pelajaran sejarah. Baik, langsung saja pada urutan yang pertama atau pada materi tahapan remedial yang akan dibahas oleh Elsa Rahmawati. Kepada Elsa, disilahkan. Baik, terima kasih. Materi yang pertama mengenai tahapan remedial. Remedial ini adalah segala bentuk bantuan atau pendekatan yang diberikan kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar dengan tujuan untuk mengatasi masalah sehingga mereka dapat memahami materi yang sama seperti siswa lainnya. Adapun beberapa tahapan remedial, yang pertama identifikasi kebutuhan siswa dilakukan dengan menganalisis kesulitan belajar dan menentukan kebutuhan pembelajaran yang tepat. Lalu yang kedua adalah perencanaan dan persiapan pembelajaran, meliputi perbaikan rencana pembelajaran, pemilihan metode yang sesuai, serta penyusunan bahan ajar dan perangkat seperti LKS. Lalu yang terakhir ada pelaksanaan dan evaluasi. Pembelajaran dilakukan secara aktif dan terarah untuk meningkatkan motivasi siswa, diakhiri dengan evaluasi untuk menilai ketuntasan belajar. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Elsa. Selanjutnya ada materi jenis-jenis remedial yang akan disampaikan oleh Nur Kartiko Akbar Arova. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih moderator atas. Baik, di sini saya akan membahas mengenai jenis-jenis remedial, yaitu terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama remedial sebelum pembelajaran, remedial saat proses pembelajaran, remedial setelah pembelajaran selesai, dan remedial setelah pembelajaran reguler selesai. Remedial sebelum pembelajaran dilakukan ketika upaya preventif bagi siswa yang diperkirakan akan sulit untuk berhasil dalam pembelajaran berikutnya. Hal itu ditentukan dari hasil belajar di pembelajaran sebelumnya. Terus remedial saat proses pembelajaran. Guru memberikan hal itu dilakukan saat pembelajaran dengan cara guru memberikan bantuan kepada siswa yang sulit saat memahami materi atau pembelajaran. Selanjutnya, remedial setelah pembelajaran selesai digunakan untuk kepada siswa yang belum mencapai target pembelajaran pada saat itu. Setelah itu yang terakhir yaitu remedial setelah pembelajaran reguler selesai, dilakukan di luar jam pembelajaran di kelas untuk membantu siswa memperbaiki nilai yang belum tuntas dalam pembelajaran mereka di kelas seperti itu. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Akbar. Slide terakhir mengenai tahapan pengayaan dan jenis pengayaan akan disampaikan oleh Alia Fatika Putri. Kepadanya disilakan. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang tahapan pengayaan terlebih dahulu. Pengayaan diawali dengan identifikasi siswa yang melampaui KKM melalui tes dan observasi. Dilanjutkan dengan perencanaan metode, bahan, dan media yang sesuai. Selanjutnya, pelaksanaan dilakukan melalui belajar mandiri, proyek, diskusi, ataupun pemadatan kurikulum yang dilakukan oleh guru. Tahap selanjutnya yaitu evaluasi yang dilakukan untuk menilai keberhasilan program yang diikuti refleksi dan tindakan lanjut untuk peningkatan dan pemberian tantangan lanjutan. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis pengayaan. Yang pertama ada kegiatan eksploratori yang bersifat umum dan dirancang untuk disajikan kepada peserta didik. Sajian yang dimaksud berupa peristiwa sejarah, buku, tokoh masyarakat, dan sebagainya yang secara reguler tidak tercakup dalam kurikulum. Yang kedua, keterampilan proses yang diperlukan oleh peserta didik agar berhasil dalam melakukan pendalaman dan investigasi terhadap topik yang diamati dalam bentuk pembelajaran mandiri. Yang ketiga, ada pemecahan masalah yang diberikan kepada peserta didik yang memiliki kemampuan belajar lebih tinggi berupa pemecahan masalah nyata dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah atau pendekatan lainnya. Siswa yang telah mengikuti remedial sebanyak 2 kali namun nilainya masih di bawah standar minimum atau KKM, maka penanganan selanjutnya
Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Alia. Sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan materi? Baik, sepertinya tidak ada. Langsung saja kita memasuki sesi tanya jawab kepada perwakilan kelompok 1 dan kelompok 4. Disilakan untuk mengangkat tangan dengan menyebutkan nama dan NIM. Baik, kepada Farah. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Farah Detia Putri dengan NIM 22. Pertanyaannya, bagaimana guru memastikan bahwa pengayaan benar-benar menantang siswa yang sudah menguasai materi tanpa membebani mereka? Baik, terima kasih kepada Farah. Perwakilan dari kelompok 4. Baik, pada Asrini. Baik, perkenalkan nama saya Asrini dari kelompok 4. Pertanyaannya, apa saja metode yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pengayaan? Baik, terima kasih kepada Asrini. Baik, kami tamu terlebih dahulu. Baik, langsung saja kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman tadi. Pertanyaan dari Farah akan dijawab oleh Nur Kartiko Akbar Aloka. Kepadanya disilakan. Jadi jika pertanyaannya bagaimana cara untuk biar siswa tertantang dalam pembelajaran, itu bisa dengan kita memberikan tugas-tugas yang bisa menganalisis cara berpikir mereka secara kritis, inovatif, dan kreatif. Itu bisa, kalau zaman sekarang itu kita bisa menggunakan kayak pemecahan masalah yang ada, kayak yang biasa lah, kayak problem based learning, project based learning, dan lain-lainnya. Saya kembalikan kepada. Baik, terima kasih kepada Akbar. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan jawaban atau menyanggah dari jawaban kami? Dipersilakan. Kepada Eka. Izin menambahkan jawabannya. Tadi kan meningkatkan penangkutan siswa, yaitu dengan cara memberikannya kesulitan. Bukan, maksudnya tuh kayak ini. Memberikan mereka sedikit tantangan, yaitu soal yang di atas mereka gitu, seperti project yang dibilang Akbar tadi, project based learning, problem based learning, yang meningkatkan kreativitas dan inovasi mereka. Baik, terima kasih kepada Eka. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan lagi? Baik, tidak ada. Bagaimana kepada Farah? Apakah sudah jelas atau ingin ada yang ditanyakan lagi? Iya, sudah jelas. Terima kasih. Terima kasih kembali. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan Asrini yang akan dijawab oleh Alia Fatika Putri. Kepadanya silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pertanyaan dari Asrini yaitu tentang metode yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pengayaan. Ada di slide nomor 2 yang dijelaskan oleh Akbar. Nah, ini kita bisa menggunakan 4 jenis remedial ini untuk pelaksanaan pengayaan. Yang pertama ada pembelajaran kelompok, pembelajaran mandiri, pembelajaran berbasis tema, dan yang dapat dilakukan oleh guru yaitu pemadatan kurikulum. Untuk mata pelajaran sejarah sendiri yang dapat pengayaan yang dapat digunakan yaitu belajar berkelompok seperti diskusi tentang peristiwa-peristiwa sejarah, ataupun untuk turun ke lapangannya bisa kunjungan ke museum maupun situs sejarah seperti Candi Muaro Jambi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Alia. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan atau menyanggah jawaban dari kelompok kami? Baik, sepertinya tidak ada. Dengan terjawabnya pertanyaan dari Asri tadi, maka berakhir pula presentasi dari kelompok 3. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dari teman-teman semua. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata yang saya sebutkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.